Jadi kemudian ada kekeliruan, masih bisa diperbaiki, lalu disusuri aja, ditemui. Karena belum diverifikasi oleh majelis. Nah, majelis pun belum bisa memverifikasi kalau belum sampai waktu yang ditentukan. Nanti setelah ini penundaan yang kita sepakati langsung di-input di dalam sistem informasi perkara, ya, dan sistem ekor, ya, dari pengadilan negeri, ya. Nah, jadi untuk berikutnya kita tunda jam 12 atau jam 1? Jam 1 ya Mulia. Jam 1? Siap ya Mulia. Baik ya. Saya ingatkan lagi untuk persidangan berikutnya pihak-pihak tidak perlu hadir, ya. Nah, nanti caranya begini, setelah sana upload, majelis akan verifikasi. Klik, setelah bisa verifikasi terbuka. Terbuka mendownload. Kita stop dulu ya, mendengarkan yang sudah sepakat untuk beracara secara litigasi. Berikutnya karena kita sudah sepakati penundaan sidang berikutnya adalah hari Kamis tanggal 9 ya September. Dia tidak perlu hadir. Gilirannya adalah giliran dari tergugat untuk menyampaikan jabatan. Nah, sebelum jam 1 belum diverifikasi oleh majelis, pihak tergugat belum bisa melihat. Tergugat kalau masih ada kekeliruan masih bisa menghubungi langsung belakangnya ya, yang dibaca oleh aplikasi yang uploadan terakhir ya. Nah, setelah jam 1 atau setelah diverifikasi oleh hakim, klik, Bapak bisa mendownload atau mengunduh ya, terserah dibaca di komputer atau di print ya. Nah, sambil menunda tadi, hakim di dalam kolom chat percakapan akan menyampaikan sidang berikutnya tanggal 16 giliran dari penggugat kembali untuk menyampaikan replik dan seterusnya. Apabila pihak-pihak belum siap, bisa di dalam chat kolom chat itu percakapan disampaikan belum siap, mohon penundaan. Penundaan hanya diberikan kesempatan satu kali ya, ya. Baik, supaya lancar ini, tidak terlalu lama, nanti bisa segera ya. Acara sidang berikutnya akan disampaikan di dalam chat-chat itu ya. Demikian jelas? Jelas dari tergugat? Nanti pihak-pihak yang kurang jelas bisa meminta penjelasan di pojok ekor ya. Pojok ekor dengan sama diketahui ke belah pihak. Tentu saja hanya terbatas pada para kuasa ya. Pihak yang lain tidak berkepentingan, tidak boleh ya. Karena di dalam perkara perdata ini perwakilan asasnya ya, bukan pendampingan atau mendampingi di pidana itu ya. Kecuali hakim memerintahkan untuk hadir secara in person, langsung orangnya baru dihadirkan ya. Baik, demikian acara berikutnya penundaan sidang, jawaban dari pihak tergugat akan dilakukan secara litigasi daring ya. Nanti dilihat di aplikasinya itu bisa di handphone atau di laptop. Kalau di emailnya tidak masuk, coba dilihat di spam ya Pak ya, di spamnya ya. Baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tunda hari Kamis tanggal 9 September pukul 13.00 ya. Ada pertanyaan dari tergugat? Dari tergugat? Cukup ya. Baik, dengan demikian sidangnya akan selesai. Sidang berikut. Dalam perkara nomor 168 PDTG 2021 Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Bomantoro sebagai penggugat melawan Koperasi Distribusi Lestari sebagai tergugat dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Baik ya, penggugat hadir kuasanya, tergugat
PDT D2021 PN Malang dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Anang Nelson SH MH Kalono SH advokat pengacara penasihat hukum pada kantor advokat Anang Nelson SH MH dan rekan berkedudukan di Jalan Raya Bapuga nomor 2 Perum Kecil Permai 2 Gundul Living telepon 0341 492174 Kota Malang 65123 Jawa Timur Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2021 berupa terakhir untuk dengan ini bertindak untuk dan atas nama tersebut di bawah ini Domantoro Kus Yudiarto jenis kelamin laki-laki tergugat dan tempat tanggal lahir Ponorogo 10 Januari 1971 umur 50 tahun agama Islam pekerjaan wira swasta tempat tinggal Jalan Bimbing Utara 7 di RT 10 RW mohon izin nomor 10 RT 01 RW 05 Kelurahan Polowijer Kecamatan Bimbing Kota Malang Jawa Timur. Untuk selanjutnya mohon disebut penggugat dengan ini mengajukan gugatan melawan koperasi distribusi lestari yang beralamat di Jalan Raya Singkaling 230 Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur. Selanjutnya disebut tergugat. Adapun dalil-dalil gugatan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah konsumen berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang perlindungan konsumen yang mengadu melalui kantor advokat Anang Nelson SH MH dan rekan. 2. Bahwa penggugat adalah anggota koperasi distribusi lestari berkedudukan di Jalan Raya Singkaling 230 Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur. 3. Bahwa penggugat keberatan atas rencana lelang yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh tergugat melalui KPKNL Malang yang dijual di bawah harga pasar hanya sebesar Rp1.100.000. 4. Bahwa Undang-Undang Perkoperasian memberikan definisi tentang koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi menurut pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Bahwa patut diduga lembaga tergugat adalah rentenir berkedok koperasi dengan ciri bunga tinggi, berpraktek seperti perbankan, tidak ada RAT, kurung buka rapat anggota tahunan, kurung tutup, tidak mengedepankan musyawarah sebagai asasnya. Lembaga seperti tergugat ini semestinya tidak boleh ada di Kabupaten Malang dan harusnya diawasi oleh ketat pemerintah Kabupaten Malang. 6. Bahwa penggugat memiliki utang pokok pada lembaga tergugat sebesar Rp250 juta. 7. Bahwa atas utang tersebut pada tergugat, maka penggugat menjaminkan sebidang tanah dan bangunan SHM nomor 3690 atas nama Sri Wahyuni luas 290 meter persegi terletak di Kelurahan Polowijer, Kecamatan Bimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. 8. Bahwa penggugat tidak diberi perjanjian utang piutang dengan tergugat dan dokumen yang lain terkait dengan perjanjian. Dengan demikian, tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat 3 bahwa konsumen sekarang tergugat memiliki hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 9. Bahwa penggugat membayar angsuran per bulan sebesar Rp6.750.000 yang telah dibayarkan selama kurang lebih 5 bulan dan dibayar waktu pencairan sebesar Rp24.250.000. Total yang dibayar sebesar Rp54 juta. Sehingga kekurangan utang yang belum terbayarkan di koperasi lembaga tergugat adalah sebesar Rp196
juta rupiah. 10. Karena situasi keuangan belum mendukung, maka penggugat memiliki etika baik untuk membayar kembali pokok utang sebesar 196 juta rupiah diangsur selama 1 tahun melalui kontinente melalui Panitia Pengadilan Negeri di Kota Malang. 11. Bahwa etika baik penggugat sebagaimana poin 10 tersebut di atas merupakan penawaran yang realistis pada musim pandemi seperti sekarang ini. Semestinya tergugat mempertimbangkan penawaran tersebut di atas. 12. Bahwa penggugat sudah menerima somasi dan sudah membalas secara lisan tetapi tidak diterima dan tidak ditanggapi oleh tergugat untuk dapat segera melakukan penyelesaian pelunasan utang dengan total yang harus dibayarkan sebesar 250 juta rupiah. 13. Bahwa pihak tergugat membuat rincian denda yang mencapai 61.242 juta rupiah. Sungguh sangat memberatkan bagi penggugat yang demikian ini bukanlah koperasi tetapi rentenir yang berkedok koperasi dan sudah keluar dari asas koperasi sehingga memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum bagi tergugat. 14. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 tergugat mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 dengan nilai taksir harga aset dasar dalam pembukaan lelang sebesar 1.100.000 rupiah yang ditetapkan secara sepihak oleh tergugat. 15. Bahwa selama ini terkait nilai taksir harga untuk pelelangan aset yang dilakukan oleh tergugat tidak pernah dikoordinasikan atau dimusyawarahkan kepada penggugat sehingga harga yang ditawarkan dalam lelang tidak sesuai dengan harga pasar yaitu sebesar 5 miliar rupiah. 16. Bahwa lelang yang akan dijalankan pada tanggal 29 Juni 2021 harus dibatalkan karena tidak sah. Pertama adalah harga jual di bawah harga pasar yaitu sebesar 1.100.000 rupiah sehingga penjualan dalam hal ini tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kurung buka PMH kurung tutup karena telah merugikan penggugat kalau dipaksakan pembelian merupakan pembelian yang pembeli tidak berikat baik karena hutang konsumen sebesar 250 juta rupiah dan hutang sudah diangsur. 17. Bahwa untuk melindungi kepentingan penggugat maka penggugat berhak mengajukan sifat jaminan terhadap objek sengketa sebidang tanah dan bangunan SHM nomor 3690 luas 290 meter persegi terletak di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur atas nama Sri Wahyuni. 18. Bahwa penawaran penggugat secara lisan tersebut tidak mendapat tanggapan. Dalam hal ini membuktikan tergugat tidak menggunakan asas musyawarah dalam koperasi sehingga memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum. 19. Untuk membuktikan keseriusan dan etika baik penggugat dan penawaran pelunasan hutang maka penggugat akan melakukan pembayaran secara kontinente melalui Panitia Pengadilan Negeri Malang. 20. Bahwa atas ditolaknya permohonan penawaran pelunasan hutang secara lisan, objek sengketa akan dilelang pada tanggal 29 Juni 2021 menimbulkan kerugian secara material dan secara imaterial bagi penggugat. 21. Bahwa kerugian secara material yang diderita oleh penggugat adalah senilai rumah yaitu sebesar 5 miliar rupiah. Kerugian mana harus dibayar tunai dan sepihak oleh tergugat. 22. Bahwa kerugian secara imaterial yang dialami oleh penggugat yang meliputi rasa malu dengan masyarakat sekitar karena objek rumah sengketa akan dilelang dan adanya timbul stres berat dan dampak psikologis lainnya terhadap keluarga maka kalau dinilai dengan uang mencapai 3 miliar rupiah yang juga harus dibayar tunai dan seketika oleh tergugat. 23. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK menganut beban pembuktian terbalik dalam proses pembuktian di pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini menyatakan bahwa beban pembuktian dialihkan kepada pelaku usaha dan menurut ketentuan
28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. 24. Bahwa tergugat tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 1 garing POJK 07/2/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan garing atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. Pasal 49, pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen. Dan pasal 50, pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen. Karena tergugat tidak memiliki sistem dimaksud sehingga tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum. 25. Bahwa dalam perjanjian berhutang antara penggugat dan tergugat patut diduga terdapat klausula baku yang dilarang oleh undang-undang karena penggugat tidak diberi kopi perjanjian hutang dan lelang. Selanjutnya, pengaturan mengenai klausula baku yang dilarang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di pasal 18 ayat 1 huruf B, yakni klausula yang baku yang dilarang dalam perjanjian salah satunya yaitu menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan dan garing atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang diberinya. Maka dengan demikian perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat adalah batal demi hukum. 26. Bahwa pelaku usaha dalam hal ini adalah tergugat dilarang mencantumkan klausul baku yang terletak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti. 3. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. 27. Bahwa tergugat secara sadar dengan sengaja tidak memberikan kopi atau salinan surat perjanjian hutang kepada penggugat sehingga merugikan penggugat karena tidak bisa menjalankan isi perjanjian, maka tergugat telah melakukan kesalahan dengan kesenjangan. Dengan demikian tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 28. Bahwa tergugat telah mendirikan lembaga koperasi yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, yang mana koperasi yang didirikan tidak mengedepankan musyawarah, memiliki bunga dan denda yang tinggi, berpraktek seperti perbankan, tidak ada rapat anggota tahunan, RAT, dan tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Maka tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum. 29. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari A. Adanya perbuatan melawan hukum, B. Adanya kesalahan, C. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, D. Adanya kerugian. Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Malang, Seki Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan 1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan asas pembuktian terbalik. 3. Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian hutang antara penggugat dan tergugat batal dihukum. 4. Menyatakan dengan hukuman bahwa jadwal lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 dibatalkan. 5. Menyatakan sah dan berharga penawaran penggugat kembali ke pokok yaitu sebesar Rp196 juta diangsur selama 1 tahun melalui Kontinental melalui Panitia Pengadilan Negeri Kota Malang. 6.
menghukum tergugat membayar ganti rugi kerugian secara material sebesar 5 miliar rupiah secara tunai dan seketika kepada penggugat. 8. Menghukum tergugat membayar ganti kerugian secara imaterial sebesar 3 miliar rupiah secara tunai dan seketika kepada penggugat. 9. Menyatakan secara hukum sah dan berhak sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan SHM nomor 3690 luas 290 meter persegi terletak di Kelurahan Kolomjen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur atas nama Sri Wahyuni. 10. Menyatakan dengan hukum tidak sah lelang yang akan diadakan pada tanggal 29 Juni 2001. 11. Menyatakan sah dan berhak titipan pembayaran utang penggugat secara koordinator melalui Pengadilan Negeri Malang sebesar 250 juta rupiah. 12. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab tergugat. 13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat melakukan banding kasasi dan peninjauan kembali. 14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka terhadap tergugat untuk membayar gansom sebesar 100.000 rupiah per hari atas keterlambatan tergugat memenuhi putusan pengadilan. 15. Menghukum tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Malang, 15 Juli 2021. Kuasa hukum penggugat Nanang Nelson SH dan Kauno SH. Baik, silakan ya, bisa ya. Baik, saudara kuasa penggugat ya. Bagaimana telah kami sampaikan dulu belum mediasi ya. Surat kuasa aslinya sudah dibawa Pak? Ada yang boleh. Ya, silakan ya. Karena saudara tempo hari kan mendaftar melalui e-call. Siap. Nah, kalau e-call itu kan diupload ya. Siap. Kita kemudian yang diberitahukan pada pihak itu download dan rekodnya. Sedangkan untuk aslinya kami sudah minta, tempo hari sudah ngasih gugatannya, tapi kemudian surat kuasanya itu saudara ketinggalan. Nah, saudara memberikan dari silat. Ini. Ya Pak, yang asli disampaikan pada majelis ya. Ya. Ini ya, yang asli ya. Oke. Ya. Mau diambil yang ini? Sudah ya, langsung buka ya. Ada hasilnya? Saya bawa yang ada kopinya. Oh iya. Nah ini yang asli dengan legalisasi lihat sebenarnya. Baik. Ya. Saya kembalikan legalisasinya ya. Untuk arsip ya. Silakan. Terima kasih. Demikian ya, saudara kuasa tergugat ya. Ini disusuri aslinya ya. Baik, terima kasih ya. Setelah dibacakan gugatan, saya tanyakan pada kuasa penggugat, apakah ada perbaikan atau perubahan gugatan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, maka cara berikutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Ya. Nah, ini perlu saya sampaikan karena ini gugatan diajukan secara e-call, ya. Kemudian tergugat juga dihadiri oleh penasihat hukum, ya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang e-litigasi, ya. Sidang berikutnya itu bisa dilakukan secara online, ya. Namanya sidang e-litigasi, ya. Nanti selanjutnya jawab menjawab. Ya, kalau memang disetujui oleh para pihak tidak perlu hadir ya. Tapi nanti pembuktian hadir. Pembacaan putusan juga akan dibacakan sidang